Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor. Kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Bertemu Pendaki yang Hilang 1 bulan lalu saat pendakian Gunung Semeru. Cerita ini diangkat dan diceritakan kembali dengan narasumber Egy Awang. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, ekspedisi ke Gunung Semeru jadi salah satu pilihan gua dan teman-teman gua untuk dilakukan pendakian. Gua di sini sebagai pencerita dari narasumber. Waktu itu gua berangkat dengan keempat teman gua, Aldi, Rangga, Bisma, Bogel. Setelah semua persiapan kelar, perjalanan kami mulai dari stasiun kereta Pasar Senen, naik ekonomi Mata Remaja. Sekitar jam 2 kami sudah sampai di Malang dan nyambung lagi ke Tumpang dengan naik travel. Sekitar jam 2 kami udah sampai di Malang dan nyambung lagi ke Tumpang dengan naik travel sekitar 2 jam. Setelah sampai di Jomplangan, Bisma ngajakin makan di warung kecil. Cuaca waktu itu mendukung buat makan yang berkuah. Gimana? Udah pada siap kan? Abis ini desa terakhir sebelum kita naik, Desa Ranupani. Kalau yang gak yakin, mending kita putusin sekarang aja deh, kata Bogel. Lanjutlah, sayang udah jauh-jauh sampai sini gak naik. Nah, waktu sebelum naik, kami ikuti simaksi dan briefing dulu. Di sana kami dikasih anjuran, tata cara, jalur pendakian, dan yang lebih utama mengenai keselamatan. Sebelum memulai pendakian, gua memimpin doa supaya diberi kelancaran sampai dengan turun kembali. Sekitar menjelang maghrib, kami tiba di pos 1. Suasana di pos 1 masih rame. Ada pedagang juga, sempat jajan pisang goreng beberapa. Semua masih seperti biasa, tanpa halangan, tanpa gangguan, tapi memang sedikit berkabut. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak sampai selesai maghrib. Karena katanya sih, kalau aktivitas di waktu maghrib itu gak baik. Banyak makhluk halus yang berkeliaran. Selesai sholat maghrib berjamaah, kami memutuskan untuk jalan kembali. Kelompok gua adalah kelompok terakhir yang naik waktu itu, karena kami berhenti terlalu lama di pos 1. Sepengetahuan gua, cuma gak tahu kalau di belakang ada kelompok susulan. Di perjalanan suasana sepi, cuma ada suara jangkrik dan binatang malam. Kalau diperhatikan memang suaranya mirip-mirip dengan suara manusia ketawa. Cuma kita masih positive thinking. Suara ini memang biasa kami dengerin ketika lagi naik gunung. Selang beberapa menit kami mendengarkan suara tangisan lirih. Gue pikir itu suara pohon yang saling bergesekan ketiup angin. Tapi kok anehnya suaranya kayak ngikutin dari bibir jurang. Seketika semua terdiam dan mempercepat jalan kami sampai akhirnya hilang termakan jarak. Gua lihat Rangga mulai pucat karena memang Rangga baru pertama kalinya naik gunung. Gak lama kemudian kami bertemu dengan satu pendaki yang saat itu sedang istirahat. Gak jelas sih laki-laki atau perempuan, karena posisinya masih sekitar 20 meter dari posisi kami. Cuma kelihatan headlampnya dan kepalanya tertutup dengan topi jaket yang dia pakai. Makin dekat dengan kita, makin jelas tuh postur wajahnya. Seorang perempuan.
Semua kelihatan biasa aja, gak ada yang aneh. Temen gue sebisnya beraniin diri buat nanya, "Loh mbak, sendirian aja? Nggak sama temen muncaknya?" "Iya mas, sendirian. Lagi pengen naik gunung sendiri." "Ya udah mbak, bareng aja sama kita. Kita juga mau muncak nanti malam sih, rencananya." Wanita itu cuma diem, cuma nganggukin kepalanya. Dalam hati gua masih penuh tanya. Jam segini wanita mendaki sendirian. Menurut gua jarang banget sih. Walaupun ya mungkin memang ada cewek seberani itu. Lanjut jalan sampai di pos 3, trek masih lumayan landai. Masih bisa diajak kompromi. Perempuan itu sih gak banyak ngomong. Diajak ngobrol juga cuma jawab seadanya. Tiba saatnya di pos 4 Ranukumbolo, sekitar jam 8 malam. Tempat ini yang gua tunggu-tunggu. Kami memutuskan untuk ngedirin tenda, ngopi, dan masak-masak sejenak untuk persiapan submit besok pagi. Tenda perempuan itu gak jauh dari tenda kita. Kebetulan gak terlalu rame sih waktu itu, karena memang waktu kita daki bukan hari libur. Sekitar jam 12 lewat, suasana hening. Semua pada istirahat untuk persiapan daki. Cuma gue sendiri yang kebangun karena kebelet kencing. Gak lama gue selesaiin pipis, ada pergerakan dari tenda perempuan itu. Gue pikir dia lagi ngelantur atau mimpi berjalan. Masalahnya kan bahaya di sini. Banyak hutan dan jurang. Tapi kok anehnya pandangannya dingin, kosong kayak orang kesurupan. Tapi anehnya dia udah ngenain Russell kayak mau turun. Cuma arah jalannya salah karena posisi arah sana itu masuk hutan dan tidak ada jalan manusia. Gue teriakin pun dia gak ada respon. Dengan keadaan bingung, panik, akhirnya gue putusin buat manggil teman-teman untuk ngikutin dia. Posisi waktu itu gelap banget dan berkabut. Gak kelihatan lagi wanita tadi. Tanpa mau mengambil resiko, kami putusin buat dicari besok. Karena posisi berkabut yang sangat tebal waktu itu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali gue dan teman-teman gue bersiap mencari wanita semalam ke arah kemana dia pergi. Pertama kami susuri bibiran jurang. Tidak lama kami berjalan, Bogel teriakin gua, coba lihat noh di bawah, kayak ada tas ransel. Tapi kok mirip tasnya perempuan semalam ya bro. Ucap Bisma. Gue penasaran. Gue ajak mereka turun jurang. Butuh perjuangan sih buat turun ke lembah itu, karena memang treknya susah dan agak licin. Sedangkan kami pakai alat seadanya. Sampai di dasar jurang, ada salah satu jasad dan tas ransel yang sudah membusuk, yang mirip sama perempuan semalam. Cuma untuk postur mukanya sudah tidak berbentuk. Lalu kami kontak tim SAR untuk segera mengevakuasi dan meninjau langsung kondisinya. Yang sempat bikin gua kaget bukan itu. Pernyataan dari tim SAR, pendaki itu diperkirakan sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Padahal baru semalam gua dan teman-teman gua mendaki bareng. Semuanya persis, jaket, ransel, sepatu yang dia pakai. Gua dan teman-teman gua sempat shock dan memutuskan untuk tidak mendaki lagi selama beberapa tahun belakangan ini. Mungkin sekian ceritanya kali ini. Jika ada kesamaan cerita, kami mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentarnya untuk mendengarkan cerita selanjutnya.
Salam dimensi horor.